Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Putrani Nugrihini, kelas 12 IPS 4, nomor absen 3. Saya akan melaksanakan ujian praktek bahasa Indonesia berpidato dengan tema adaptasi lingkungan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Salatiga, yang saya hormati Ibu Pembimbing Bahasa Indonesia, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, staf dan karyawan yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan. Seriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Selama kurang lebih 1 tahun ini, kita hidup penuh dengan berita tentang COVID-19. Televisi, radio, media sosial, media digital, berada di rumah, di kantor, dan di telepon juga membicarakan tentang COVID-19. Berbagai respon dan reaksi ditunjukkan oleh masyarakat. Ada yang cemas, sedih, takut, gemas, khawatir, marah-marah, tetapi tetap ada yang tenang dan percaya diri. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, ekonomi daerah, dan ekonomi negara. Penyebaran virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 memang benar-benar luar biasa. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk yang sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk pilek, flu, demam, gangguan pernafasan, namun ada juga yang tidak nampak atau tidak muncul gejalanya dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal nafas dan berakhir pada kematian. Penularan melalui droplets atau percikan batuk dan percikan bersin. Virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan nafas orang yang terinfeksi yang kemudian menghirup orang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus tersebut akibat percikan atau sentuhan dari tangan yang tercemar virus corona tersebut. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun, cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini sudah ada obat atau vaksinnya, namun sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian di dunia maupun di Indonesia. Dan sampai saat ini, kasusnya masih terus meningkat. Meningkatnya kasus ini karena banyak orang yang belum bisa menerapkan protokol kesehatan, bahkan mereka sangat tidak peduli
jika COVID-19 atau virus corona ini benar-benar ada dan nyata. Mereka yang tidak peduli adanya COVID-19 ini tidak mematuhi aturan pemerintah yang dianjurkan, alhasil mereka terpapar virus COVID-19 dan kasusnya semakin bertambah. Untuk melawan virus COVID ini, hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti sering mencuci tangan pakai sabun, menerapkan etika batuk dan memakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh, dan jaga jarak. Memulai kebiasaan baru. Apakah kita mau terus-menerus hidup dengan pembatasan, tinggal di rumah terus? Sudah pasti jawabannya tidak. Tentunya kita ingin kembali bisa bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau beraktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi ini. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan di setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebiasaan baru ini tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman, berkerumun, mencium tangan, bergerombol, malas mencuci tangan harus mulai ditinggalkan karena mendukung penularan COVID-19. Apa dan di mana? Kita dituntut untuk mampu menyesuaikan atau mampu mengadaptasi kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, kantor, di sekolah, di tempat beribadah, dan juga di tempat umum lainnya seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru ini dimanapun kalian berada, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat. Dan COVID-19 akan segera hilang dari dunia ini. Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beraktivitas, beribadah, dan bersosialisasi dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah sering mencuci tangan pakai sabun, memakai hand sanitizer, memakai masker, berjaga jarak, istirahat yang cukup dan rajin, olahraga, serta makan makanan yang bergizi seimbang. Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif, agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.